Baru sekarang posisi sujud. Nah, karena saya harus menerangkan, nggak mungkin saya terangkan sambil sujud. Saya butuh teman-teman satu untuk di depan. Karena tidak ada meja, boleh yang paling besar. Boleh, siapa aja. Oke, Chan, ayo sini. Boleh. Siapa nanti kan bentar lagi. Ya, bismillah. Maju ke depan. Hadap kemana? Sana Madrid, sana Dortmund. Kira-kira mana? Ya, kalah 2-0 ya. Saya nggak nonton. Baca sini aja ya. Sudah fokus teman-teman? Belakang kelihatan ya? Oke, silakan sujud. Nah, ya. Maafkan saya ya kalau nanti agak lama misalnya. Teman-teman, mohon izin, mohon dilihat baik-baik. Kalaupun tak nampak sekarang, ini kan direkam, nanti bisa dicek kembali. Satu, saya bacakan hadisnya dulu ya. Nah, duduk sebentar biar nggak pegel. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 814. Oke, saya bacakan hadisnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, umirtu an asjuda ada sab'ati a'zamin. Aku diajari Nabi, diperintah Nabi untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Ada berapa? Ingat 7 ya. 1, alal jabah, kening ini. Oke, nanti fokus ya. Yang rambutnya panjang, yang laki-laki nanti ada babnya sendiri. Yang pakai mukena perempuan atau kerudung atau jilbabnya nanti ada babnya sendiri. Saya tunjuk dulu kening. Wa asyara, perhatikan, ila anfihi. Dan saat menyebutkan kening, Nabi pun menunjuk ke hidung. Begini. Oke, tapi yang disebut apa? Kening. 1. 2, perhatikan kalimatnya, yadain au kaffain, 2 telapak tangan. Hitung 2. Kening 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. 4 dan 5 rukbatain, 2 lutut. Baik, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir atraful qadamain, 2 kaki dengan melipat bagian jemarinya. Tambah 2 berapa? 7 ya, di 2 kaki. 1 tambah 2 tambah 2 lutut tambah 2 di kaki. Oke, 7. Pastikan itu. Baik, untuk hidung karena ditunjuk, maka di sini ada hukum khusus, ditafsil namanya sama ulama. Dia tidak berhukum wajib. Oke, bukan anggota, tapi dianjurkan sunnah. Melihat kepada tempat. Kalau tempatnya bersih, baik, menempel bagus. Dan nanti akan jadi ukuran biasanya kalau kening bagus, hidung tuh insya Allah tuh nggak akan ada masalah. Mau mancung, mau biasa nggak ada masalah. Oke, kecuali Pinocchio lah. Ya. Kemudian yang kedua yang repot itu adalah kalau sedang sholat di tempat yang tidak semacam ini. Oke, misal di tanah biasa yang bersih, tapi kan kalau hidung nempel terhirup jadi bahaya, maka tidak harus menempel. Jelas ya? Itulah sebabnya Nabi tunjuk itu untuk memberikan kesan, lihat tempat kamu sujud. Yuk kita mulai. Bismillah. Silakan. 1, kening. Nah, tahan ya teman-teman sekalian. Sekarang sebelum ke kening, saya ambil posisi telapak tangan dulu. Nah, jangan diangkat dulu, duduk sebentar. Teman-teman lihat sini ya, takbir ya. Ya, takbir yang sudah pernah kita belajar bersama. Kan takbir itu bisa di sini. Oke. Sejajar dengan bahu, hadraman kibaihi, atau di sini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Baik. Nah, posisi sujud tangan tuh nggak jauh dari ini. Jadi di sini, cukup di sini turunkan di tempat sujud. Jelas? Nah, yang dimaksud panjangkan sujudmu, maksudnya doa. Ada hadis lain mengatakan fa'aktsirud doa. Maksudnya doanya, bukan tangannya manjang ke depan. Enggak, karena ini terjadi, betul. Ini terjadi. Ada orang sujud tangan gini. Oke? Nah, normal aja. Tangan seperti kita takbir, simpan tangan di situ. Jelas? 2. Ini agak dalam. Lihat baik-baik. Ini tidak merapat ke sini. Bukan rapat, tapi tetap buka ke sini. Termasuk perempuan. Ya, lihat baik-baik. Hadis merapatkan perempuan itu awalnya terkait dengan saat berdiri.
kerapatkan begini, ada begini. Kenapa? Ada penjelas menerangkan bahwa pakaian dulu kan nggak seperti sekarang perempuan. Ada mukena, ada macam-macam, terus terjaga. Ketika terbuka begini, kainnya terangkat. Maka agak menutup seperti ini, sehingga dibedakan dengan laki-laki. Asal dasarnya sama saja. Kalau pakaian sudah cukup baik, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan laki-laki perempuan. Bahkan kalau tangan begini saat sujud rapat, itu Nabi langsung melarang. Ya, awas, berbahaya, bahasanya berbahaya, jangan lakukan. Kenapa? Karena saat sujud darah tuh dipompa terus ke otak tuh. Saat ditekan diafragma tertekan, tuh orang bisa sesak di sini. Untuk itulah diminta dilebarkan. Karena ukuran orang Arab dulu besar, ya kan? Nabi katakan coba engkau buka sedikit begini supaya anak kambing bisa lewat ukurannya. Anak kambing disebut tuh orang Arab zaman dulu. Jadi Anda jangan bayangkan sujud benar lah kambing selewat dulu sini, depan lah kambing bawah tuh sini, ya kan? Nggak begitu, maksudnya kasih space di sini supaya nggak nekan ke diafragma. Jelas? Ya, kalau kita kucing lah gitu kan, anak kambing kebesaran kan? Baik, jelas ya? Oke, sekarang silakan telapak tangan posisinya jelas. Ya, kening. Oke. Nah, sekarang ini ya. Di bagian sujudnya, perhatikan baik-baik. Ini tidak terlalu maju ke depan sehingga ini naik, tidak manjang sehingga ini rata. Paham? Ini normal, ini aja segini bagus, cukup baik. Lalu yang paling saya notice adalah satu. Ini sudah bagus, bagian kaki belakang. Oke, nah teman-teman tampakkan di sana ya. Coba difokuskan ke kaki belakang. Saya maafkan ya. Ngadapnya ke arah sini coba. Seksi dulu, supaya dilihat kakinya. Oke, nah ini udah bagus. Kakinya ditutup bukan dibuka. Jadi bukan begini. Oke, tapi begini. Jangan tanya kenapa dulu ya, biar ikuti aja dulu. Yang begini. Baik ya? Nah, ini begini. Udah bagus, satu kening, kemudian dua telapak tangan, sudah. Sikunya tidak begini, tidak ke dalam begini, nggak usah nengok sedang sujud. Ini tidak juga terlampau begini, ya, sehingga saling sikut dengan yang di samping. Ini biasa aja saat bertakbir begini. Oke, belakang seperti itu. Bisa dipahami? Baik, silakan kembali ke tempatnya. Tenang dulu. Jangan lupa berdoa. Pastikan posisi itu dulu. Hadis yang kedua. Idza sajadta wa kama qala famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud, kata Nabi, engkau kokohkan dulu sujudmu. Jangan langsung doa. Tempelin yang enak. Ya, sampai nempel betul. Kening tempelin. Makanya teman-teman, tempat sujudnya kalau bisa jangan terlalu empuk. Ya. Supaya nempelnya enak gitu. Ya, karena itu di atas bantal nggak boleh sujud terlalu empuk. Sejadah coba cek, kalau terlalu empuk tuh yang membuat nggak nempel, nggak ngerasa nempel tuh, ya itu kurang dianjurkan ya. Jadi kalau pas nempel tuh terasa betul sehingga ada nempel, nanti saat darah mengalir ke otak tuh kalau kita sedikit MRI itu ada kayak titik God spot di sini, sampai ngerasa tenang di situ, nyatu. Nah biasanya kalau energinya sudah ke situ, ada rasa nyaman, ada tenang, ada ketundukan. Awalnya kalau belum benar pusing dulu tuh, gitu awalnya. Nah nanti nempel semua, ini nempel, ini nempel. Kalau sudah nempel betul, ada sensasi yang berbeda pada diri kita. Jelas? Oke, jadi itu dulu yang pertama saya tekankan. Tempelkan dulu dengan baik. Rambut panjang tidak harus diikat, laki-laki ya, bukan perempuan. Biarkan dia terurai, dengan catatan tidak menutupi keningnya. Oke, kalau 1-2 menutup masih kena kening, masih nempel, itu sah. Walaupun makruh tanzih istilahnya, kalau bisa dihindari karena nggak disukai, tapi tetap sah. Ya, karena itu Nabi pakai imamah yang dilihat itu. Ya, kita pakai peci sekarang. Ya, itu salah satunya bukan ingin membuat penampilan performance sebagai, tidak. Asal katanya supaya akarnya rambut ini yang mungkin panjang tertutup sehingga tidak terlalu menutup bagian saat kita sujud. Ya, tapi kalau dia tak pakai peci justru kebalik, jangan diikat, biarkan aja. Karena pada dasarnya nggak ada orang rambut ke depan begini kan, pasti ke samping kan. Ya kalaupun sujud dia terurai. Nah ada riwayat mengatakan ketika dia sujud dan terurai pun itu sebetulnya rambut ikut sujud.
Itu. Tapi dia nggak menutup kening. Kalau nutup semua maka tidak sah. Jelas ya? Kalau masih masuk sebagian, nempel dia, walaupun terhalang 1-2, itu tetap sah dia sujudnya walaupun sifatnya makruh. Sebaliknya perempuan, nggak boleh ada satu rambut pun. Apa masalahnya? Bukan karena menghalangi, tapi aurat bagi perempuan. Jelas? Yang harus ditutup. Nah, kemudian yang kedua, kain. Bagaimana statusnya mau kena? Kan nempel di sini ya. Nah, mau kena dapat mungkin tidak menutup bagian keningnya. Buka supaya keningnya menempel. Ya, kalau dia terhalang sama sekali nggak nempel, dahi dengan kena mukenanya, maka salatnya tidak sah. Berbeda dengan mukenanya jadi alas. Pakai jilbab nutup mukena karena misalnya di Arafah panas nih, dipakein jadi alas, itu tetap sah. Malah sah. Ya. Antum pakai sorban di sini. Ya, itu ada sanadnya tuh. Sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tuh pernah lepas sarung, pakai celana segini, sarungnya dilepas, dijadiin sorban begini. Itu nasabnya selepet begini tuh ya, kayak gini tuh. Itu Jabir bin Abdullah. Itu bukan ngarang, ada hadisnya. Diprotes, tanya kenapa mesti dilepas, kan bagus dipakai. Iya, bagi kita yang punya, tapi nanti kelak kita temukan orang-orang yang mungkin gak seperti kita, pakaiannya terbatas. Saya contohkan begini supaya orang tahu pakai begini pun sah. Anda punya sarung, pakaian bagus. Di daerah tuh kan ada yang celananya segini, cuma pakai kaos. Dia tanya, saya sholatnya sah nggak? Agama ini mudah, jangan dipersulit. Maka kalau dipakai di sini jubahnya, kemudian sorbannya, lalu sujud kena ke sorban, sholatnya nggak sah. Ya, tapi kalau sorban dibentangkan begini, tidak menempel di sini, itu sah. Intinya tidak ada kain tambahan yang digunakan di sini menghalangi tempat sujud. Tapi kalau dia bukan bagian di tubuh, dilepaskan begini, itu sah. Jelas ya? Contoh, boleh nggak saya pinjam? Kasih. Bismillah. Nah, teman-teman contoh begini ya. Kemudian mau sujud. Begitu mau sujud, ini terurai ke depan. Kamera melihat ya, supaya bisa nyampe ini. Nah, ini kena begini. Nah, ini tidak sah salatnya. Tidak sah. Oke? Ya. Karena ini sesuatu yang ada dalam tubuh, nempel begini, ikut terbawa. Tapi kalau begini, saya wukuf di Arafah, panas gini, dekat batu, saya gini kan supaya nggak terlalu panas. Sah. Jelas? Sekalahir. Jelas sampai sini? Baik. Sudah sempurna sujudnya? Belum, karena belum berdoa. Belum, baru sujud. Sekarang doanya biasanya apa? Yang kita baca? Nah, kita punya 2 menit lagi. Doanya bisa Subhana Rabbiyal A'la. Boleh tambah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada lagi satu lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah? Baik. Ini tidak banyak orang tahu. Itu doa pembuka, bukan doa yang sesungguhnya. Itu doa pembuka. Kita sedang berusaha mendekatkan diri kita sama Allah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi, saking agungnya, aku tundukkan bagian terhormatku hanya untukmu. Kan kehormatan manusia itu di kepalanya. Begitu dia bisa jatuhkan ke bawah, itu sedang merendahkan dirinya. Itu di Romawi kan, dia sujud tuh kan? Persia dia ruku karena merendahkan dirinya. Kita jatuhkan kehormatan kita di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah. Dan aku lakukan ini sebagai pujian kepadamu. Maka berlakulah hukum. Perhatikan hukumnya. Tatkala Anda merendah, Allah angkat Anda. Tapi ketika Anda meninggi, Allah rendahkan Anda. Dalam semua aspek kehidupan. Anda boleh hebat jadi suami, tapi kalau Anda terlampau tinggi, Allah jatuhkan. Anda boleh hebat sebagai pengusaha, Anda sombong tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi ketika kita rendahkan diri kita, Allah pasti angkat. Itulah sebabnya kenapa orang sujud diangkat, diberikan 7 bacaan doa permintaan yang dikabulkan. Yang Rabbighfirli warhamni wajburni dan sebagainya itu. Maka kita rendahkan itu untuk merendah pada Allah. Ya, sebentar.
Sambil kita katakan di ujung, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku yang kadang dalam hidup selalu merasa tinggi, merasa hebat, merasa paling berwenang. Aku jatuhkan diriku kepadamu. Begitu kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, jatuh, maka muncullah kemudian apa yang kamu mintakan. Maka Nabi katakan fa'aktsiru doa, perbanyak doa. Kalau permintaannya seperti Nabi ajarkan, boleh dilafazkan. Tapi kalau tidak sama dengan yang Nabi ajarkan, cukup di hati kita sampaikan. Ya, masalah rumah tangga pengen curhat, masalah pekerjaan, ya, masalah sosial, hadirkan. Senikmat apa yang bisa kita lakukan. Tapi lihat sedang sholat apa. Kalau berjamaah, ingat-ingat ada imam. Jangan imam sudah naik lagi, Anda masih sujud. Atau sebaliknya, Anda jadi imam, ingat makmum, ada batas standar. Karena itulah silahkan nikmati dalam sholat sunnah, tahajud, duha, tumpahkan aja itu sama Allah. Nah itu dalam hati. Tapi kalau sekiranya Nabi pernah ajarkan doanya, boleh bacakan dengan lisan kita. Banyak beragam, mungkin bisa tuliskan 1-2. Masalah rizki, utang piutang, harta, masalah rumah tangga, masalah macam-macam, ada doanya. Oke? Nah kalau benar sujudnya, maka Allah angkat. Perhatikan cara mengangkatnya dengan cara yang paling nikmat, damai, tenang, dan diberikan 7 hal yang tidak pernah diberikan pada orang yang tidak pernah sujud. 7. Apa 7 itu? Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sudah habis waktunya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf. Kita akan menaikkan sholat zuhur. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.